Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Sulaiman, NIM 129040033, kelas PTK 04. Ya, sebelum saya memulai materi saya ingin perkenalkan di mana sekarang saya berada. Sekarang saya berada di Beteng Semboku. Ya, langsung saja. Di sini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul sistem terdistribusi. Di mana sistem terdistribusi ini terbagi menjadi dua suku kata, yaitu sistem dan distribusi. Di mana sistem di sini ialah kumpulan beberapa komponen atau elemen yang dihubungkan bersama demi mencapai sebuah tujuan tertentu. Sedangkan distribusi di sini ialah suatu proses yang menunjukkan penyaluran data dari produsen sampai ke tangan konsumen. Dari kedua pemaparan tersebut kita dapat menarik sebuah kesimpulan di mana sistem terdistribusi ialah elemen-elemen atau komponen penyusun pada jaringan komputer yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk berkomunikasi, melakukan koordinasi, dan menyalurkan pesan. Nah, setelah mengetahui apa ya pengertian dari sistem terdistribusi ini, saya akan memberikan beberapa contoh. Salah satu contoh dari sistem terdistribusi ialah sistem telepon atau ISDN, PSTN. 2. Manajemen jaringan atau administrasi sumber jaringan. Nah, sedangkan yang ketiga itu ialah WWW atau World Wide Web. Ya, World Wide Web ini ialah sebuah sumber jaringan informasi berbasis komputer yang mengkombinasikan teks dengan multimedia. Informasi pada World Wide Web itu dapat diakses dan ditemukan di internet, jaringan komputer global. World Wide Web biasanya cukup dirujuk sebagai the web. WWW juga biasa kita jelaskan dalam suatu layanan yang paling sering digunakan dan memiliki perkembangan yang sangat cepat, karena dengan layanan ini kita bisa menerima informasi dalam berbagai format multimedia. Untuk mengakses layanan WWW dari sebuah komputer yang biasa disebut WWW server atau web server, digunakan program web client yang disebut web browser atau browser. World Wide Web juga merupakan bagian dari internet yang menyediakan berbagai jenis resource yang dapat ditampilkan oleh pengguna. Untuk World Wide Web atau WWW ini, pengguna harus menggunakan perangkat lunak, yaitu software, yaitu web browser yang dilengkapi dengan kemampuan multimedia, misalnya Internet Explorer, Opera, Google Chrome, dan lain-lain. Ya. Pembuatan sebuah sistem ini memiliki tujuan untuk memaksimalkan resource yang ada. Sebuah aktivitas dari program aplikasi pasti membutuhkan resource. Nah, resource atau sumber daya merupakan sebuah perangkat keras atau sebuah virtual system yang terhubung ke sebuah sistem. Untuk sistem komputer memiliki beberapa resource seperti printer, hard disk, dan sebagainya. Resource yang tadi merupakan resource berupa CPU atau beberapa koneksi jaringan. Nah, yang sekarang kita akan menjelaskan apa itu resource sharing. Di sini resource sharing juga dibagi menjadi dua suku kata, yaitu resource dan sharing. Di mana resource ini adalah sumber daya ya, atau bisa kita gambarkan sebagai perangkat keras atau virtual system. Sedangkan sharing di sini
ialah suatu fasilitas yang digunakan untuk membagi file, perangkat, dan koneksi internet yang digunakan secara bersama-sama dengan tujuan untuk menghemat biaya dan perangkat sharing yang dapat dilakukan terhadap file, dokumen, software dalam drive atau folder atau CD-ROM, sharing perangkat printer dan CD-ROM, dan sharing jaringan koneksi internet. Seperti kita ketahui bahwa setiap komputer atau jaringan memiliki source terbatas, sedangkan sistem real time memberikan kecepatan waktu dalam memproses setiap respon dari pengguna, dan setiap proses tersebut pasti memiliki kesamaan sumber daya. Untuk itulah diperlukan sebuah kegiatan berbagi resource bersama yang lebih dikenal dengan istilah resource sharing. Dalam resource sharing mungkin ada dua proses atau lebih yang dapat digunakan data atau perangkat keras hardware secara simultan, sedangkan di jaringan memungkinkan dua buah komputer atau lebih dapat menggunakan data atau perangkat keras dalam sebuah jaringan kerja komputer. Namun sistem operasi yang khususnya sistem waktu nyata untuk dapat melakukan resource sharing terhadap beberapa cara. Nah, setelah kita mengetahui apa ini resource sharing, sekarang saya akan masuk ke materi COU01, di mana COU01 ini ialah Global Name Service, dirancang untuk memberikan kemudahan bagi sumber daya koneksi, pengalamatan surat elektronik mail, dan autentikasi DNS, mengolah database pengamatan yang terdiri dari pohon direktori yang memiliki nilai dari nama. Ya. Di dalam database, di dalam COU ini ada 3 hal penting, yaitu case, DNS, dan CO1 itu sendiri. Nah, yang pertama setelah menjelaskan tadi ini, sekarang kita masuk ke case, atau biasa kita sering sebut dengan database. Adalah sebuah penyimpanan dari koleksi data yang digunakan sebelumnya, yang letaknya dekat dengan si peminta data daripada media data aslinya atau COU1 ini. Nah, sekarang adalah DNS. DNS ini ialah distribute database system yang digunakan untuk pencarian nama komputer di jaringan yang menggunakan TCP. DNS bisa digunakan pada aplikasi yang terhubung ke internet seperti web browser atau email, di mana DNS membantu memetakan host name sebuah komputer ke IP address. Keduanya termasuk ke dalam macam-macam referensi model name service. Dalam sistem terdistribusi, name service merupakan layanan yang berfungsi untuk memberikan nama, alamat, dan root sehingga resource dapat diakses. Nah, sekarang lanjut ke materi selanjutnya, yaitu WWW protokol atau World Wide Web Protocol. Ya, di sini secara teknis World Wide Web bergantung pada 3 protokol yang memungkinkan, yaitu HTML, HTTP, dan URL. Yang pertama saya akan jelaskan ialah HTML. HTML atau Hypertext Markup Language ialah sebuah bahasa yang digunakan untuk membuat
sebuah halaman menampilkan informasi yang menentukan markup bahasa yang sederhana untuk mendeskripsikan halaman hypertext transfer protocol atau HTTP yang digunakan oleh web browser untuk berkomunikasi dengan web client dengan Uniform Resource Locator atau URL yang digunakan untuk menentukan hubungan antar dokumen. Nah, selanjutnya ialah HTML. HTTP. HTTP di sini ialah suatu protokol yang digunakan oleh World Wide Web yang mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirim dari server ke klien. HTTP juga mengatur aksi-aksi apa saja yang harus dilakukan oleh web server dan juga web browser sebagai respon atau perintah-perintah yang ada pada protokol HTTP ini. Sebagai contoh, bila kita mengetikkan alamat atau URL pada internet browser, maka web browser akan mengirimkan perintah ke HTTP, ke web server. Kemudian web server akan menerima perintah ini dan melakukan aktivitas sesuai dengan perintah yang diminta oleh web browser. Hasil aktivitas tadi akan dikirimkan kembali ke web browser untuk ditampilkan kepada kita. Nah, di HTTP juga ini ada dua, yaitu HTTP dan HTTPS. HTTPS, di mana HTTPS ini adalah hypertext hypertext transfer protocol secure. Ya, di mana HTTP ini adalah hypertext transfer protocol secure, yaitu pada protokol komunikasi dari web yaitu HTTPS ini adalah versi aman dari HTTP. Protokol komunikasi dari World Wide Web ya ditemukan oleh Netscape Communication Corporation untuk menyediakan autentifikasi dan komunikasi tersandi dan penggunaan dalam komersi elektris. Selain menggunakan client, HTTPS menyediakan data sesi menggunakan protokol SSL atau Secure Socket Layer atau protokol TLS, Transport Layer Security. Kedua protokol tersebut memberikan perlindungan yang memadai dari serangan keydroppers dan man-in-middle attack. Pada umumnya protokol HTTPS adalah 443. Nah, sekarang itu URL di sini ialah Uniform Resource Locator. Kunci terakhir untuk World Wide Web ialah URL yang memungkinkan dokumen hypertext untuk menunjukkan ke dokumen lainnya yang berbeda di mana saja web. Komponen pertama yang menentukan protokol akan digunakan untuk mengakses dokumen, misalnya HTTP, FTP, dan grouper, dan lain-lain. Komponen kedua menentukan node pada jaringan di mana dokumen tersebut akan diperoleh, dan komponen ketiga menentukan lokasi dokumen pada mesin remote. Komponen ketiga dari URL dilewatkan tanpa modifikasi oleh browser ke server, dan penafsiran komponen ini dilakukan oleh server. Jadi sementara lokasi dokumen sering ditentukan sebagai file spesifikasi mirip Unix, tidak ada persyaratan bahwa ini adalah bagaimana sebenarnya diinterpretasikan oleh server. Nah, mungkin itu penjelasan singkat dari saya. Mohon lebih dan kurangnya dimaafkan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.